sedikit terbatas ya, karena bukan seorang ekonom. Tapi kendati demikian ya, sebagai seorang yang pernah ikut mengurus BUMN ya, tentu kita juga bertanya keuntungan apa yang diperoleh pemerintah Indonesia ya dengan pembelian saham Freeport ini. Karena akhirnya kan menjadi aneh ketika kita membeli saham Freeport, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, bahkan mau berutang kembali. Awalnya utang 53 triliun untuk membeli saham Freeport lebih dari 51%, ternyata kita harus utang lagi sebesar kurang lebih, kalau tidak salah tadi 45 triliun untuk membangun smelter dan lain-lain. Pertanyaannya adalah kira-kira utang yang hampir 100 triliun itu kapan bisa kembalinya? Untuk memenuhi kewajiban utang tersebut, apakah kemudian akan ada setoran kepada negara atau dividen? Said Didu misalnya pernah ngomong, dicek di Refli Harun Channel sebelumnya ya, pernah mengatakan bahwa dividen Freeport yang diserahkan kepada Main ID atau Inalum itu sudah tercapai ketika saham mayoritas belum dikuasai oleh Indonesia, yaitu melalui dividen dan pajak tentunya. Tapi ketika Indonesia menguasai 51% melalui Inalum, maka setoran Freeport sama saja. Nah, sekarang setoran Freeport akan kembali sangat berkurang karena ada investasi lagi, dan itu investasi jangka panjang, yaitu peminjaman uang lagi senilai tidak tanggung-tanggung, yaitu sekarang nilainya adalah 45 triliun. Pertanyaannya adalah sekali lagi, kalau utangnya sudah sebesar itu, kira-kira apa keuntungan yang diperoleh lagi secara jangka pendek oleh pemerintah Indonesia? Oh, ada keuntungan jangka panjang. Jangan lupa, kalaupun Indonesia tidak membeli saham Freeport misalnya, konsesi Freeport akan kembali ke Indonesia, dan Indonesia justru akan memiliki 100% daerah tambang tersebut. Ya, katakanlah nanti saham Freeport akan jatuh, perusahaan akan kolaps, tapi kan Indonesia mampu membangunnya dengan menggandeng mitra strategis lainnya, sepanjang bahwa memang masih ada cadangan emasnya. Kalau nggak ada cadangan emasnya, ngapain pula kita membelinya? Jadi banyak logika yang rasanya terbalik-balik dalam hal pembelian saham Freeport ini. Kita membeli saham sebuah konsesi yang akan balik, itu sama saja misalnya jalan tol diberikan konsesi selama 40 tahun, maka pada tahun ke-41 jalan tol tersebut akan kembali ke negara. Tapi tiba-tiba pada tahun ke-39 kita membeli saham kita membeli saham tol tersebut, dan ini yang menurut saya kemudian menjadi tanda tanya besar ya. Walaupun sekali lagi kita harus memberikan ruang bagi ekonom untuk membahas ini, dan Salamuddin Daeng sudah melakukannya. Keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan, jangan maju mundur, maju. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang.
Kita pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga, bukan dari uangnya BUMN juga, enggak. Paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang 5 miliar lebih sedikit US dollar. Tahun depan nih kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget, udah balik. Tapi enggak, ini sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita. Kekayaan alam di Papua tidak hanya tambang emas yang telah dikelola oleh Freeport yang telah berdiri pada tahun 1966. Tidak hanya tembaga, emas, dan perak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, namun masih ada di wilayah lain yang kekayaannya tidak kalah banyak. Bahkan menurut Haris, di Intan Jaya tidak perlu melakukan penggalian tanah dengan mesin untuk mendapatkan emas. Hanya dengan melakukan penggalian dengan tenaga manusia akan mendapatkan emas. Menurut Haris Azhar, alam Papua sangatlah kaya, terutama kandungan kekayaan alam yang masih sangat perawan. Haris Azhar membongkar pemilik gunung emas Papua, di mana 8,1 juta ton emas dimainkan pejabat tinggi di Jakarta. Dalam sebuah investigasi, ia mendapatkan data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya ada satu gunung yang besar dan bagian urat dari kandungan emas pegunungan Papua Tengah dengan kandungan emas mencapai 8,1 juta ton. Ia mengklarifikasi pada sejumlah pejabat Papua. Mereka mengatakan bahwa gunung tersebut merupakan mainan pejabat tinggi di Jakarta. Haris menambahkan bahwa mereka telah siap membawa investor untuk menggali emas tersebut. Sedangkan Intan Jaya sendiri mempunyai 8 distrik di mana telah ditinggal penduduknya dan telah kosong. Para penduduk tersebut meninggalkan wilayah 8 distrik tersebut karena ketakutan serta trauma dengan TNI. Haris juga menambahkan bahwa eksplorasi emas ini akan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Haris juga mengatakan menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja salah satu targetnya adalah buat ngebobol Papua. Nanti semua dipeta-petain. Sementara kapasitas masyarakat adat untuk bekerja pada tanah, hutan, dan pembangunan mereka akan kehilangan bahasa. Sungkan Papua sendiri, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahwa terdapat tambahan sebanyak 3 provinsi. Tiga provinsi DOB daerah otonomi baru Papua tersebut diantaranya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.